Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulandari, NIM 212278. Baik, saya akan menjelaskan materi fikih yaitu tentang sujud syukur. Pengertian Al-Quran menurut bahasa itu berasal dari qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kalau Al-Quran menurut istilah yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia dan akhirat dan bernilai ibadah ketika dibaca. Selanjutnya yaitu keistimewaan dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran terjaga kemurniannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 88. Kemudian Al-Quran merupakan pemberi syafaat, yaitu Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita di akhir kelak nanti. Selanjutnya ialah Al-Quran adalah kitab pembawa kebenaran. Kemudian Al-Quran adalah obat hati, dijelaskan dalam Al-Quran Al-Isra ayat 82, yaitu dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Selanjutnya, pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa, perkataan, dan cerita. Kemudian hadis menurut istilah adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, penetapan, persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi yang dapat kita teladani. Kemudian secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, perkataan yang dihafalkan dan disebarkan, kemudian ditradisikan oleh para sahabat, para ulama. Pembagian hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Hadis qauli ialah hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Kemudian hadis fi'li, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat, melalui perantara sahabat. Terakhir ialah hadis takriri, keadaan Nabi yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Selanjutnya, fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ada 4 fungsi Al-Quran: sumber atau hukum Islam yang utama. Kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Kemudian ketiga ialah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Selanjutnya, pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Kemudian fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian merinci ayat Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Terakhir ialah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.